Halo semuanya, perkenalkan, saya Luis dan teman-teman saya Sylvia dan Andris. Kami akan menjelaskan mengenai apa itu SOMA, yang kalau dari singkatannya itu terdiri dari Service Oriented Modeling and Architecture. Oke, SOMA sendiri sebenarnya adalah metode untuk eh, merancang sebuah arsitektur yang sifatnya service oriented. Nah, jadi kalau teman-teman ingat waktu di semester-semester sebelumnya, di semester awal kita pernah pelajarin tentang service oriented architecture. Nah, apa itu service oriented architecture? Eh, Pada saat berikutnya saya akan refresh kembali mengenai service oriented architecture. Jadi service oriented architecture sendiri itu kalau yang kita ingat itu adalah arsitektur di mana kita membagi sistem kita menjadi berbagai macam service. Service ini kayak suatu layanan. Layanan ini dibagi berdasarkan konteks bisnis masing-masing. Nah, setiap layanan itu umumnya punya lapisan-lapisan seperti yang ada di gambar ini nih. Jadi di layer teratasnya tuh yang kelihatan sama usernya itu ada presentasi, layer presentasi, terus juga ada bisnis proses koreografi, terus layer selanjutnya ada bagian service-nya. Service-nya itu kayak semacam logika abstraknya lah dari sistemnya gitu. Nah, habis itu dari service-nya ini nih, setiap service punya enterprise components masing-masing, dan yang terakhir dari yang paling bawah itu operational systems-nya gitu. Kayak misalnya uh, perangkat mainframe-nya. Terus juga untuk mendukung 5 layer tadi ada integration architecture untuk istilahnya sebagai perkat dari semua layer-layer ini. Kayak misalnya kalau teman-teman ingat ISB gitu. Nah, terus juga ada terakhir di yang ketujuh itu ada QoS, Quality of Service, terus juga Security Management dan Monitoring. Jadi bagaimana kita mengamati keamanan dan kualitas dari layanan service orientednya kita ini. Nah, kemudian apa kaitannya antara service oriented architecture dengan enterprise architecture? Jadi kalau misalnya kita uh, di enterprise architecture, architecture itu kan kita kan membahas banyak layer nih, dari business layer, terus ada data layer, teknologi layer, application layer. Nah, ketika kita membuat suatu enterprise architecture, kita akan uh, pasti kan akan membahas layer bisnisnya. Nah, jadi layer bisnisnya ini nantinya akan istilahnya mampu mendukung proses pembuatan service oriented architecture barusan tuh. Jadi di dalam proses service oriented modelingnya sendiri itu tuh bisa memanfaatkan hal-hal yang sudah dibuat di enterprise architecture sebelumnya gitu. Kayak mungkin ketika pembahasan bisnis architecture kan menghasilkan satu bisnis model nih. Bisnis modelnya bisa dimanfaatkan sebagai elemen kapabilitas dari service oriented modelingnya gitu. Nah, terus untuk misalnya service modelnya itu bisa dipetakan sebagai services di service oriented, terus juga teknologi model di IT architecture-nya di hasil dari enterprise architecture ini bisa dipakai untuk sebagai service components dari service oriented modeling gitu. Nah, untuk membuat sebuah arsitektur yang service oriented ini dibutuhkan metode-metode. Nah, metode-metode ini nanti kita akan membahas mengenai service oriented modeling framework dan service oriented modeling and architecture. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SOMF dan SOMA ini nih? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai Service Oriented Modeling Framework atau yang biasa disingkat SOMF. Merupakan sebuah pengembangan lanjutan dari Enterprise Architecture yang diintegrasikan dengan SOA. SOMF sendiri tidak memiliki batasan pada beberapa bahasa pemrograman, cuman si SOMF ini memiliki keterbatasan terhadap tech stack atau teknologi yang digunakan untuk implementasi. Misalnya apakah kita akan menggunakan web service atau API atau
tech stack yang lain. Kemudian dalam SOMF merupakan hasil integrasi dengan SOA yang meliputi satu life cycle dan service portfolio management. Oke, di sini kita bisa lihat diagram dari SOMF. Nah, mulai dari service oriented modeling practice itu di sini ada dua, ada abstraction practice dan juga realization practice. Nah, kalau yang abstraction practice ini lebih ke arsitektur bisnis, sedangkan realization practice lebih ke arsitektur TI-nya. Overlap dari kedua practice tersebut biasa kita kenal dengan information system architecture. Oke, dari kedua itu di sini ada juga tiga conceptual environment. Yang pertama ada conceptual environment, yang kedua ada analysis environment dan juga logical environment. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari masing-masing environment tersebut. Yang pertama ada conceptual environment, yang merupakan suatu arsitektur bisnis di mana model bisnis akan ditransformasikan menjadi beberapa service. Biasanya berupa sebuah konsep baru yang akan diajukan dari konsep existing atau as is menjadi konsep to be atau konsep yang akan digunakan pada masa mendatang. Sedangkan untuk konsep di dalam conceptual environment itu juga terdapat conceptual architecture. Nah, konsep to be yang telah diajukan tadi, yang telah dimodelkan, jadi telah ditransformasi, itu akan digambarkan menjadi sebuah arsitektur yang disebut dengan conceptual architecture. Terus yang selanjutnya ada yang environment kedua, yaitu analysis environment. Analysis environment terdiri dari bisa kita lihat di sini ada 3. Yang pertama ada service discovery. Service discovery ini bagaimana kita memetakan modeling, atau biasa kita modeling itu biasa dilakukan dengan use case yang telah di-define sebelumnya pada si conceptual environment, yang telah di-define sebelumnya pada conceptual environment. Biasanya modeling ini kan use case itu biasanya dalam bentuk UML, nah akan ditransformasikan ke dalam class diagram. Yang kedua, elemen yang kedua pada analysis environment yaitu business integration. Berfungsi untuk menghubungkan antar departemen yang saling terlibat pada suatu enterprise, sehingga proses bisnis ini dapat berlangsung dengan baik. Terus elemen yang ketiga ada architecture analysis, merupakan artefak atau output dari analysis environment. Nah, jadi si analisis service ini ada analisis arsitektur analisis ini merupakan output dari si analysis environment. Yang ketiga itu ada logical environment. Elemen environment yang ketiga ini merupakan tahap pelaksanaan atau yang bisa disebut dengan deployment atau implementasi. Di dalamnya terdapat service design dan juga logical architecture. Keduanya ini akan mendefine layanan dari hasil reuse SOA yang sudah digunakan atau yang sudah pernah kita gunakan. Oke, dari gambar ini juga kita bisa lihat terdapat modeling aset yang di sebelah kiri. Nah, modeling aset itu terdiri dari modeling methodology and framework. Nah, modeling methodology dan framework ini biasanya kita menggunakan SOA lebih untuk metodologi modelingnya. Terus yang kedua ada service life cycle roadmap. Nah, ini
Jadi ketika kita merancang suatu SOMA, itu ada satu life cycle yang harus kita penuhi, yang harus kita define gitu. Nah, biasanya itu didapat dari TOGAF, misal life cycle-nya TOGAF seperti itu. Terus yang kedua ada design and architecture discipline. Terus selanjutnya ada modeling language, contohnya itu seperti UML. Terus modeling pattern. Nah, ini jika ada pola lain dari metode atau referensi dari luar seperti itu. Terus yang kita perhatikan lagi di gambar. Oke, next kita bisa perhatikan lagi di gambar itu yang di sebelah, yang di tengah. Ini terdapat modeling solution. Nah, modeling solution itu merupakan output dari service oriented modeling practice. Nah, di sini terdapat dua bagian. Yang pertama solution service and solution architecture. Nah, untuk solution service itu biasanya berupa service-service yang diusulkan dari maupun dari hasil konseptual, analisis, dan juga logikal tadi. Terus yang kedua itu ada solution architecture. Nah, service-service yang sudah dihasilkan itu akan digambarkan dalam bentuk akan digambarkan dalam sebuah arsitektur. Oke, dari modeling solution kita agak bergeser ke bawah. Di sini ada best practice dari service oriented modeling practice. Bisa kita lihat di sini ada beberapa. Yang pertama business transparency. Ini biasanya berupa bisnis model. Yang kedua ada architecture best practice traceability. Nah, di sini SOMA dapat digabungkan dengan desain enterprise lain. Misalnya untuk pengembangan software itu kita bisa menggunakan MDA ataupun dengan blueprint dari enterprise arsitekturnya si TOGAF yang sebelumnya udah pernah digunakan, akan ditransformasikan lebih ke teknikal. Terus yang ketiga ada asset reuse and consolidation. Ini berupa aset service SOA yang akan digunakan kembali. Jadi maksudnya sebelumnya mungkin sebelum kita menggunakan SOMA ini ada beberapa service SOA itu yang udah di-define dan sudah digunakan sebelumnya. Makanya kita bisa menggunakan kembali si service SOA yang udah ada. Terus yang selanjutnya ada virtualization, yaitu untuk menyederhanakan SOMA agar lebih lebih simple dan mudah dipahami. Selanjutnya ada loose coupling, loose coupling, selanjutnya ada interoperability dan modularity. Oke, mungkin sekian dari penjelasan service oriented modeling framework, dan selanjutnya kita akan lebih mengetahui apa sih itu SOMA pada next slide. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke dalam SOMA ya, atau Service Oriented Modeling Architecture. SOMA atau Service Oriented Modeling Architecture itu merupakan model dan metode desain yang digunakan untuk memodelkan antara bisnis model ke IT model menggunakan SOA atau Service Oriented Architecture. Kemudian kita masuk ke dalam SOMA lifecycle-nya ya. Jadi SOMA merupakan arsitektur yang dikemukakan oleh IBM pada tahun 2014, dan SOMA ini didefinisikan ke dalam 3 tahapan service modeling, yaitu yang terdiri dari identification, specification, realization, dan di sini kemudian ada implementation, termasuk di dalamnya ada deployment dan management ya. Oke, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama ini mulai dari proses identification. Jadi proses identification ini terdapat proses ada namanya domain decomposition, ya. Jadi di dalam domain decomposition ini di dalamnya terdapat area fungsional analisis dan proses decomposition, yaitu kita memecah domain menjadi subdomain yang kecil-kecil, ya, yang menjadi ekspektasi dan strategi perusahaan untuk mencapai goal dari masing-masing layanan atau service tersebut. Kemudian yang kedua ada goal service modeling. Ya, ini menunjukkan tujuan atau goal yang ingin dicapai dari service tersebut. Kemudian yang ketiga ada existing system analysis. Ya, ini dengan cara melihat kondisi yang ada sekarang dan apa bedanya dengan kondisi bisnis model secara digital. Itu untuk proses identification. Kemudian proses tahapan yang kedua adalah service specification. Nah, service specification ini merupakan spesifikasi service model, ya, yang merupakan tahap penting dari metode SOMA yang akan melakukan spesifikasi semua service yang ada, ya. Nah, di dalamnya ini terdapat dari komponen flow specification, kemudian ada information specification, ya, kemudian ada service flow specification, termasuk dengan message dan event specification. Oke, terus kemudian yang tahap ketiga adalah realization, di mana pada tahap ini itu merupakan realisasi dari seluruh service dan komponen yang sudah dirancang sebelumnya. Ya, jadi tahap ini mulai memilih solusi yang akan digunakan, kemudian menjelaskan mengenai juga detail dari SOA yang digunakan dalam pembangunan sistem, ya, seperti membuat prototype, service information pattern, ya, terus kemudian ESB pattern for integration scenario, flow pattern, dan realization. Oke, tahap yang berikutnya adalah implementation. Jadi tahap ini mulai dilakukan implementasi, kemudian deployment, monitoring, dan manajemen yang dimulai dengan proses service development to production. Jadi deploy aplikasi atau pengembangan sistem tersebut ke dalam production, kemudian melakukan UAT atau user acceptance test, kemudian yang terakhir adalah monitoring entire performance. Nah, demikian penjelasan mengenai SOMA. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.